Halo geng. Apa ya? Ketemu apa? Selamat pagi. Dan hari ini cuaca kota Banjarmasin hujan. Hujannya dari subuh tadi loh geng, sampai sekarang still rain. Dan hari ini geng, aku pengen bercerita tentang pribadi aku, tentang diri aku, dan tentang dunia misteri, tentang kismis ya, tentang kisah misteri yang aku alami sejak aku anak-anak sampai sekarang. Kira-kira banyak banget ya. Mungkin aku akan ambil sebagian aja, sebagian cerita. Nanti ada di episode selanjutnya kali ya. Dan kita mulai guys. Cerita misteri tentang kehidupan aku. Pertama kali mungkin aku rasakan ya. Itu di saat aku udah sekitar berusia berapa ya? 4 atau 5 tahun kali ya. Dimana aku tiap malam itu sering banget ngeliat makhluk berwarna hitam. Dia berada di dekat pintu. Kebetulan geng, rumah aku itu dulu ya kami kan rumah kami tidak seperti ini, bekas rumah kakek aku dulu ya. Jadi rumahnya itu cuma kayu, dan kebetulan dalam tempat aku tidur itu di dekat dengan pintu. Jadi geng, di situ aku melihat sesosok tubuh kurus. Dia berada di tengah pintu. Merinding. Merinding aku. Dia berada di depan pintu. Jadi ya, sedangkan aku dulu kan tidurnya itu pakai kelambu ya. Karena kita untuk menghalau nyamuk juga. Dan percaya sih dengan kelambu itu kita bisa menghalau makhluk halus juga. Jadi aku itu tidurnya di dalam kelambu kan. Pandangan aku itu tebus pandang dengan makhluk itu. Jadi makhluk itu tuh warna hitam. Merinding sumpah geng. Belum apa-apa udah merinding ya. Jadi geng, di situ tuh aku benar-benar mengalami hal yang apa ya namanya itu, aku juga nggak tahu. Yang pasti di saat aku tidur itu antara sadar dan tidak, bahkan di saat sadar aku tuh ngelihat makhluk itu. Makhluk itu geng berada tepat di depan pintu. Dia berwarna hitam, kurus. Aku nggak tahu itu jenisnya cewek atau cowok ya. Aku nggak tahu. Yang pasti ini makhluk, ini jin kali ya. Dia itu menatap dengan mata putih, menatap ke arah aku, dan dia tidak bergeming. Dan sekali-kali makhluknya ini joget. Joget ini kan seperti joget apa ya? Pokoknya kayak gini bentuknya. Aku ingat itu cuma kayak gini. Dia merinding yang sumpah. Merinding. Aduh. Jadi geng, di situ dia itu natap, sambil pas aku natap juga dia tuh joget-joget kayak gini di depan pintu itu. Aku itu kadang merinding. Jadi geng, saat aku ngeliat itu dia tetap menatap dan joget. Nanti aku ngeliat, nanti aku enggak, nanti aku ngeliat, nanti aku nutup mataku lagi. Begitu ya seterusnya aku lakukan. Dan hal ini selalu berulang loh. Kalau nggak salah itu, aku nggak tahu ya, pokoknya kan waktu kita kecil kan kita nggak tahu apa itu sebulan atau apa itu seminggu ya kan. Yang pasti aku sering ngelihatnya itu di malam, pas semua orang udah benar-benar senyap. Itu pertama ya. Itu makhluk halus pertama yang aku ingat di dalam kehidupan aku di saat aku sekolah pun belum. Berarti kan kalau aku belum sekolah, berarti aku berusia sekitar 4 atau 5 tahunan ya. Itu yang aku ingat pertama loh geng. Setiap malam pokoknya makhluk ini
datang, selalu datang dan datang. Dan setelah itu aku juga sering sih ngalamin hal-hal yang aneh-aneh, sering ngeliat merinding. Yang kedua, aku pernah ngeliat, karena rumah kami itu kan dulu itu cuma kayu-kayu kan, dari kayu kan zaman dulu. Sebelum kami berubah merombak menjadi apa ini, pemanen semen. Pemanen dari semen ya. Jadi rumah dari kayu kan ya, kalau rumah dari kayu itu ada lubang-lubangnya kan ya. Pernah juga aku ngeliat sampai 3 kali. Sampai 3 kali loh, geng. Setiap saat itu, saat aku udah berganti tahun ya, dan aku pun tidurnya udah tidak di dekat pintu tadi, aku udah pindah ke samping sebelah lagi. Karena rumah kami itu besar. Di situ, geng, setiap malam aku ngeliat mata ini bersinar. Dia itu dari lubang. Sempat aku kaget ya, di ketiga kalinya aku ngeliat itu, aku kaget dan aku teriak. Di saat itu sih ayahku langsung keluar. Ku bilang aja kan, di situ ada mata orang dengan penuh dengan nyala gitu, matanya kuning di lubang ini. Jadi merinding. Jadi geng, di situ setelah dilihat orang tua sih nggak ada apa-apa. Aku cuma kok aneh sih aku ngeliat kayak gitu. Orang tua aku bilang nggak ada apa-apa sih. Cuma aku di saat itu aku benar-benar kaget dan panik, karena mata itu benar-benar menatap ke aku. Ini hal yang ini banget, geng, menakutkan banget, dan sempat aku sampai teriak. Dan kembali, geng, aku ngeliat sosok di rumah aku ini besar banget tuh, geng. Kakinya dari lantai tidak kelihatan, dan kepalanya ada di bubung-bubung di langit-langit kamar. Merinding. Jadi geng, ini makhluk ini aku sih gak tahu ini makhluk apa. Yang pasti ini makhluk kakinya itu nggak kelihatan kan, dari ke tanah mungkin, sambung ke lantai, lalu badannya itu masuk ke, kan langit-langit kamar kita itu tidak pakai plafon ya dulu ya. Nah, jadi kita lepas itu lihatnya langsung atap. Jadi di antara atap itu kan ada pelang-pelang kayu kan. Nah, dari situ, di pelang kayu itu kepala makhluk ini menjuntai begitu dengan rambut panjang. Dan dia cuma natap aku. Dia menatap pas aku di bawah. Aku ini di bawah ini adalah dalam aku, ranjang aku, kelambu aku, dan aku di dalam kelambu. Itu beberapa kali juga sih dia menatap. Karena aku sudah terbiasa melihat hal kayak gini, jadi aku santai aja sih, aku nggak panik lagi, aku tidak teriak lagi, dan aku tidak bercerita juga. Jadi geng, aku ngeliat itu ya santai, udah selesai, gak apa-apa deh. Ngeliat itu, cuma kan dia kan tidak mengganggu, ya kan? Karena dia tidak mengganggu, jadi aku tidak bisa teriak. Jadi aku diam aja, aku santai aja, dan aku mencoba tenang. Karena kan aku udah terbiasa ngeliat makhluk-makhluk halus kayak gini. Dia selalu menatap aku, dan hal ini pun terjadi tidak sekali aja dan berulang-ulang, sama seperti aku waktu anak-anak itu. Dia selalu menatap, cuma menatap posisinya selalu kayak gitu, tangannya begini, hitam besar. Entah apa ya yang dia lakukan, entah apa yang dia perhatikan pada tubuh aku. Ya pasti aku dengan mataku sendiri, mataku itu tembus pandang melewati kelambu itu kan gelap, ya kan? Kita tidak bisa ngeliat keluar kan, kecuali dari dalam kelambu itu ada lampu, dari luar kan bisa ngeliat kita juga nggak bisa ngeliat keluar, ya kan? Dan dalam keadaan rumah gelap, mataku itu, pandanganku itu tembus pandang loh, geng. Jadi aku terus ngeliat ke atas,
kenapa di saat dia datang mataku itu langsung blok, langsung gitu aja, langsung natap ke atas tanpa bergeming. Jadi hal ini geng selalu terjadi berulang-ulang dan aku pun gak tahu ini ada apa. Dan waktu berlalu juga aku sempat pernah terkejut geng, sungguh sangat terkejut. Dan hal ini aku benar-benar sadar aku itu setelah makhluk ini tidak ada lagi, makhluk yang besar tadi itu gak ada lagi, tidak terlihat lagi. Dan aku pun waktu itu aku juga bingung, kok tumben aku nggak ngelihat sini ini makhluk ya, tumben dia tidak ada, tumben aku tidak bisa ngelihat gitu kan. Jadi di saat itu aku tuh tidur, aku juga pakai doa, pakai baca kan, karena aku udah bisa baca doa sebelum tidur kan, dilatih orang tua. Jadi entah mengapa geng tiba-tiba di saat aku tidur, aku kan kalau tidur itu kadang-kadang aku seperti ini kan, kadang-kadang aku seperti ini, aku sambil baca-baca aja. Jadi geng di saat itu mendadak tubuhku ini dari perut sampai ke badan sini seperti ada apa, ada tangan gitu. Tangan ini meraba dada aku begini sampai ke dada. Jadi aku tuh sadar, pas aku tersadar, aku mencoba berpikir gue. Aku mencoba berpikir, ini tanganku atau apa? Sedangkan yang ku rasakan tanganku ada di kayak gini. Jadi dia itu meraba di sini, langsung ke tangan, langsung ke dada. Gitu loh, geng. Dan di saat ini, saat aku tersadar, aku langsung buka mataku dan aku ngelihat tangan itu hitam banget, besar geng. Dia meraba di sini. Dia meraba di sini loh, geng. Dan di saat dia meraba itu juga, saat itu juga aku dengan spontan, dengan kaget, aku langsung duduk dan aku langsung lari mengejar itu makhluk. Ternyata setelah aku keluar kamar, makhluk itu udah nggak ada lagi. Aku sih penasaran itu makhluknya apa, ya kan? Kalau maling kan nggak mungkin, ya kan? Ngapain maling sih meraba-raba tubuh aku? Kalau maling udah pasti buka kan, buka ya gini kan, melewati selipan pintu kelambu itu kan, tangan itu masuk meraba. Dan aku benar-benar kejar loh gini saat itu, karena aku udah berani dengan makhluk halus. Ya udah geng, sampai di sini dulu. Ini persatunya ya, karena rasanya gak mungkin untuk terlalu banyak cerita ini, karena sampai ini aku masih mengalami loh. Jadi hal misteri yang aku alami ini sangat panjang banget. Jadi ini adalah bagian persatunya ya geng. Dan karena hari ini juga aku pengen jalan ke rumah sana, ke rumah mereka, membawa anak-anak ponak-ponakanku, janji sih. Jadi ya sampai di sini dulu ya vlog aku. Terima kasih yang udah nonton dan tunggu di kisah misteri aku di part 2. Oke, dadah, thank you.